Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Rifda Aldafaira dapat menjumpai Anda kembali dalam program Halo Dokter. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aspek krusial ya, salah satu aspek penting terkait dunia medis ataupun dunia kesehatan, yaitu adalah pemeriksaan patologi anatomi. Mungkin dari Anda ya masih juga bingung terkait apa sih ini patologi anatomi ya. Terus proses pemeriksaannya seperti apa. Nah, kita akan berbincang bersama tentunya ya dengan profesional yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Dr. Nita Hertati, SPPA, yaitu ahli patologi dari RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Halo Dr. Nita. Halo, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan ya dokter ya. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, harus sehat selalu ya dokter ya. Iya. Oke, dan juga tentunya kami juga mengajak untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada ya yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, mengenal lebih jauh tentang pemeriksaan patologi anatomi di 07113114454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Oke dokter, ini patologi anatomi, saya juga masih penasaran ya, kalau anatomi itu ya berarti tubuh manusia gitu ya. Betul, tapi mungkin secara ya dokter yang paling paham gitu ya, secara umum nih apa yang dimaksud dengan, mungkin langsung saja labnya ya dokter ya, lab dari patologi anatomi ini seperti apa sih dokter Nita? Ya, baik, terima kasih Mbak Alda. Laboratorium patologi anatomi itu sering disebut dengan lab PA. Nah, laboratorium patologi anatomi itu adalah laboratorium klinik yang khusus memeriksakan suatu bahan atau sampel berdasarkan atau melihat perubahan morfologi atau bentuk dan karakteristik atau individu sel bahan yang diperiksa tersebut dengan alat mikroskop dan diperiksa oleh seorang dokter spesialis patologi anatomi. Nah, di RSUD Siti Fatimah sendiri, laboratorium PA-nya sudah beroperasional itu dimulai tahun 2020 Mbak Afda. Oke, berarti memang harus spesialis patologi anatomi ya, iya. SPPA itu ya, dan dokter Nita sendiri nih ya salah satunya ya, ahli patologi dari RSUD Siti Fatimah ya. Dan juga mungkin ini dok juga ya, peran pentingnya tuh apa sih kalau terkait patologi anatomi ya? Tujuannya itu apa sih kalau secara umum ya, dokter Nita, seperti apa? Terima kasih Mbak Afda. Patologi anatomi itu peranannya sebenarnya banyak Mbak. Mungkin yang terpenting itu perannya itu adalah bahwa dari hasil patologi anatomi ini maka bisa ditegakkan suatu diagnosis pasti Mbak dari suatu penyakit, terutama pada pemeriksaan histopatologi yang merupakan baku emas atau gold standar untuk penegakan diagnosis dari suatu penyakit. Lalu peran PA yang lain juga, bahwa PA ini banyak memberikan masukan dalam penata laksanaan pasien-pasien kanker. Misalnya dari hasil histopatologinya maka dapat menentukan jenis kankernya. Jenis kankernya itu apakah berasal dari epitelial ataukah dia berasal dari jaringan ikat dan sebagainya. Kemudian dapat juga dengan penetapan stadium. Jadi dari hasil PA maka pasien yang menderita kanker tersebut ditentukan stadium berapa ini dia. Terus juga bisa menentukan terapi. Jadi dari hasil PA maka dokter pengirim itu dapat menentukan terapi apa yang tepat untuk pasien kanker tersebut. Khususnya pada terapi namanya terapi target. Itu dari hasil pemeriksaan patologi anatomi. Selain itu juga dapat penetapan prognosis dan evaluasi terhadap pasien-pasien kanker. Nah, PA juga berperan dalam deteksi dini, Mbak Alfda. Misalnya pada pemeriksaan pap smear, terutama pada untuk pasien keganasan, misalnya pap smear itu dapat mendeteksi dini pasien-pasien dengan
eh, kelainan-kelainan pada leher rahimnya. Nah, itu bisa ditentukan apakah sel-sel pada leher rahim pasien tersebut sudah mulai mengalami gangguan atau mulai mengalami perubahan. Nah, itu ataukah juga bisa kita menentukan dari pap smear ini, kita menentukan misalnya pasien tersebut mengeluh keputihan. Nah, di situ kita bisa tahu jenis penyebab keputihannya, apakah karena infeksi atau karena suatu keganasan. Nah, infeksi pun nanti kita juga bisa lihat apakah ini infeksinya karena bakteri atau karena yang lainnya. Nah, selain itu juga patologi anatomi itu berperan sekali di bidang penelitian. Di bidang penelitian kenapa? Karena patologi anatomi itu merupakan bank jaringan. Jadi dari jaringan tersebut bisa dibuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga sebagai data dari pasien kanker. Nah, dari hasil penelitian tersebut diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk penata laksanaan pasien-pasien kanker yang akan datang menjadi semakin baik. Oke, ternyata banyak ya peranan dari pemeriksaan patologi anatomi ini ya, Dokter Nita ya. Nah, tapi berarti ini dokter sendiri sebagai atau selaku ahli patologi ya gitu. Berarti bekerjanya di belakang layar ya? Iya, dokter, tepat sekali Mbak. Berarti saya misalnya kalau mau ke RSUD Siti Fatimah gitu, berarti apakah bisa melihat wajah dokter secara langsung nih? Iya Mbak Afda. Jadi kita memang secara umum itu di belakang layar karena kita kerjanya di lihat mikroskop. Tapi sewaktu-waktu kita bisa ketemu pasiennya pada pemeriksaan pap smear yang dengan tindakan atau dengan saat pemeriksaan FNAB. Pemeriksaan FNAB itu kan pemeriksaan misalnya pasien mengeluh ada benjolan pada tubuhnya. Nah, itu dia datang ke baik langsung ke rumah sakit atau dia ke dokter bedah dulu. Nanti dokter bedah akan mengirim pasien tersebut untuk ke poli PA namanya situ. Nanti kita di sana baru ketemu pasien karena yang melakukan FNAB-nya adalah dokter spesialis patologi anatomi. Oh gitu, berarti ternyata bisa ya. Bisa tapi juga. pada memang pemeriksaan Secara umum, tertentu gitu ya, kayak pap smear. Pap smear dan ya. FNAB Mbak Afda. Oke, berarti saya bisa nih ke RSUD Siti Fatimah bertemu dengan dokter Nita ya. Nggak usah periksa Mbak, langsung aja ke PA. Langsung aja ke PA boleh ya, langsung ke labor bisa. Oke kalau gitu. Nah ini dok, bedanya nih patologi anatomi ya sama patologi klinis nih. Apa nih dokter Nita? Ya, jadi beda antara patologi anatomi dan patologi klinis itu dari sampelnya, dari sampel pemeriksaannya Mbak Afda. Kalau patologi klinik itu kan biasanya berupa darah atau dia urin. Nah, kalau patologi anatomi, bahan atau pemeriksaan yang diperiksakan ke kita itu pada umumnya rata-rata berupa jaringan baik itu hasil dari operasi, jaringan dari kuretase, jaringan dari biopsi, ataupun dari sel-sel yang eksfoliatif istilahnya kalau kami namanya yang terlepas sendiri gitu. Nah itu misalnya pada pap smear. Gitu. Jadi bedanya itu. Jadi dia khusus untuk jaringan. Kenapa? Makanya dibilang laboratorium PA itu adalah laboratorium klinik khusus. Oke, karena memang khusus jaringan dan cairan. Ya. Oke, jaringan dan cairan. Oke, informasi yang menarik ya dokter ya tentu saja ya. Nah ini memang terkait juga tadi ya perbedaan juga ya dokter ya dengan patologi klinis kan tadi terkait sampel atau bahannya ya. Berarti memang apakah kedua itu saja tadi kan sampel atau bahan yang bisa diperiksakan ke lab PA itu apa saja itu dua itu ya? Atau ada bahan ada lagi lain? ya? Oke, ada lagi. silakan ditambahkan dokter Nita. Bahan atau sampel yang diperiksakan itu tergantung dari jenis pemeriksaan yang diminta oleh dokter pengirim. Misalnya untuk pemeriksaan histopatologi namanya itu bahan atau sampelnya itu berupa jaringan tubuh manusia yang dapat berasal dari hasil operasi, hasil biopsi maupun hasil kuretase atau kerokan atau
ya kerokan dari di kulit dan organ-organ lainnya. Nah itu kalau dia pemeriksaan sitopatologi, bahan atau sampelnya itu berasal dari cairan tubuh. Nah cairan tubuh misalnya cairan urin, cairan pleura paru-paru, cairan asites di perut, atau cairan organ-organ yang lainnya, bisa juga dari sel-sel yang pap smear maupun dari tindakan FNAB tadi. Nah, kalau pemeriksaan pap smear itu langsung kita ambil dari sel-sel yang lepas tersendiri atau eksfoliatif itu di leher rahim dengan cara mengusapnya, terus kita letakkan di kaca, lalu direndam di alkohol, baru nanti diwarnain dan nanti baru diperiksa. Kemudian kalau bahan FNAB itu kita ambil dengan cara mengaspirasi atau menghisap istilahnya, dengan cara menusuk jarum halus tersebut pada tumor atau benjolan-benjolan yang dikeluhkan. Nah, ada satu lagi pemeriksaan potong beku namanya Mbak Afda. Potong beku itu atau namanya VC adalah pemeriksaan cepat patologi anatomi di mana bahannya adalah bahan jaringan segar yang pasien saat itu sedang dalam keadaan narkosa atau sedang dalam keadaan dibius. Jadi jaringannya diperiksa segera, dibawa ke PA sehingga di sana nanti diproses. Dalam 1 jam harus keluar hasilnya ganas atau tidak, sehingga dokter yang sedang operasi saat itu yang menunggu hasil PA itu dapat pemberitahuan, dapat info bahwa misalnya ganas, maka dia akan melakukan tindakan selanjutnya, misalnya di staging, diambil semua jaringan yang sekitarnya, dilanjutkan untuk dilakukan staging untuk mengetahui stadium. Namun bila misalnya jaringan tersebut ternyata jinak, ya udah langsung ditutup, selesai operasinya. Itu Mbak Afda. Oke, jadi sebenarnya tergantung juga tadi jaringannya Jenis apa, pemeriksaannya. jenis pemeriksaannya apa ya dok ya, Iya. baru juga bahannya yang digunakan juga Iya. berbeda-beda Berbeda-beda, gitu ya. iya. Jadi untuk juga mengukur juga sampai akurat gitu ya, itu Iya. memang harus ada khusus gitulah ya Iya, dok ya. iya. Oke, ini dok tadi kan juga banyak ya disampaikan dokter terkait mungkin penyakit-penyakit yang bisa diperiksakan gitu ya. Tapi kayak meng-highlight itu kanker gitu ya. Iya. Apakah memang ya kasus penyakit gitu ya dok ya. Misalnya kanker ini salah satu penyakit memang yang banyak diperiksakan ke lab patologi anatomi. Atau kalau dari case yang dokter pernah temui atau yang sering dijalani gitu ya dok ya. Itu penyakit-penyakit apa saja yang paling sering diperiksakan gitu di lab patologi anatomi? Baik Pak Afda. Sebenarnya setiap jaringan yang dikeluarkan dari tubuh manusia, kecuali hasil sirkumsisi atau sunat atau gigi yang dicabut atau jaringan plasenta pada yang persalinan normal itu, yang lainnya selain dari 3 itu tuh harus diperiksakan di patologi anatomi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 775 tahun 2011 Mbak Afda. Jadi sebenarnya setiap dokter bedah, dokter obgyn atau yang lainnya itu operasi dan mengambil jaringan, sebenarnya itu semuanya harus di-PA-kan. Tapi memang secara data, secara statistik kita lihat bahwa memang yang paling banyak adalah yang curiga suatu keganasan. Oke, jadi memang kalau ada curiga yang lebih gitu ya dok ya, bisa langsung dirujuk ke untuk pemeriksaan patologi anatomi. Oke dokter, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya dok ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi,
dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. TVRI Sport hadir setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat sampai Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan hari ini masih membahas mengenal lebih jauh tentang pemeriksaan patologi anatomi. Tentu saja juga masih bersama dokter kita ya, ada Dr. Nita Hertati, SPPA, yaitu ahli patologi dari RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga tentunya kami masih mengajak ya untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya seputar patologi anatomi, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ya ke 0823 1198 1790. Kita masih tunggu ya dok ya, mungkin ada telepon atau ada WhatsApp ya ke TVRI Sumatera Selatan ya. Nah dok, mungkin kita lanjutkan lagi ya dokter Nita ya. Tadi kan kalau yang pertanyaan terakhir di segmen sebelumnya ya, saya yang mungkin yang paling sering diminta gitu ya, penyakit-penyakit gitu ya. Tadi jawabannya adalah ya ada kecurigaan ya kalau keganasan ya. Kalau ini kasus yang paling berat nih dok, mungkin yang pernah ditangani oleh dokter Nita itu ada nggak, atau seperti apa kasus-kasus yang mungkin sulit ditangani gitu dok? Terima kasih Mbak Afda. Jadi dalam pemeriksaan patologi anatomi juga tetap ada tantangan, tetap ada kendala, karena sebenarnya pemeriksaan patologi anatomi itu dia nggak pakai alat untuk meriksanya, tapi memakai ilmu atau memakai buku-buku, ada kriteria-kriterianya untuk menyatakan bahwa oh ini ganas, oh ini jinak, atau oh ini karena hanya infeksi biasa atau karena infeksi yang kronis. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu bertemu dengan kasus yang kalau kami bilangnya tuh di dunia PA itu kasus abu-abu. Jadi mau dibilang jinak tapi udah aneh nih, udah ada perubahan bentuk, udah karakteristik atau individual selnya udah nggak seperti normal. Nah, tapi mau dibilang ganas juga tapi belum mencukupi kriteria untuk ganas. Ada beberapa misalnya selnya yang atipik, ada anak intinya misalnya yang prominent yang menonjol. Nah itu belum kita ketemuin. Nah itu biasanya makanya kami kesulitan di situ. Jadi caranya kalau seperti itu, maka biasanya
kita akan melakukan diskusi dengan biasanya dengan dokter pengirim. Misalnya dokter pengirim diskusi sebenarnya curiga kemana sih, nah, gitu. Terus atau bisa juga kita diskusi dengan penunjang lain, kita lihat hasil ronsen atau hasil radiologinya atau dari hasil laboratorium PK-nya. Nah, atau juga kita bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman sejawat yang lain, SPPA yang lain, bahkan ke guru, ke konsulen kalau istilahnya. Nah itu, nah kalau misalnya nanti masih nggak ketemu, biasanya kita akan lakukan namanya pemeriksaan lanjutan yang khusus namanya imunohistokimia. Nah di situ nanti baru nanti periksa imunohistokimia ini, imunohistokimia yang ini, jenis curiga ini. Nah itu baru nanti terakhir baru disimpulkan. Nah itu, gitu Mbak Afda. Oke, berarti itu tadi memang terkadang juga ada ya dok ya yang memang case yang sulit ditangani, tapi akhirnya juga karena banyaknya konsultasi, kolaborasi dengan yang lain gitu ya, dan akhirnya memang atau juga pemeriksaan tambahan tadi ya juga akhirnya memang ditemukan gitu ya akhirnya ya dok ya. Oke, berarti tadi kolaborasinya mungkin sama ahli PA atau dokter lain atau ahli medis lain gitu ya dok ya. Oke. Nah ini tadi juga sebenarnya sudah disinggung ya dok ya sedikit-sedikit gitu ya tentang pemeriksaan PA yang dilakukan itu seperti apa. Tapi boleh nggak sih dok lebih, kita pengen tahu lebih detailnya lagi. Misalnya saya di pasien ya dok ya ke rumah sakit gitu yang mengeluhkan apa ya mungkin ada benjolan di perut, bisa ya dok ya? Bisa. Terus saya datang ke dokter spesialis bedah misalnya gitu ya. Boleh. Nah terus setelah itu bagaimana dok prosesnya dok? Ya. Baik Mbak Afda. Jadi pasien yang akan periksa PA itu boleh datang ke spesialis yang lain dulu, atau kalau dia biasa benjolan atau dia mau periksa pap smear boleh langsung ke laboratorium. Tapi pada umumnya kita di Indonesia ini tetap melalui dokter klinis dulu, dokter pengirim. Misal tadi seperti kata Mbak Afda ada benjolan di perut, maka biasanya ke dokter bedah dulu. Nanti dokter bedah, ini kita kirim ke polianatomi dah. Ini suruh periksa di FNAB dulu untuk melihat gambaran apa sebenarnya ini. Nah nanti biasanya pasien dikirim ke poli PA, maka di sana akan kami lakukan FNAB. Setelah keluar hasilnya akan dikembalikan atau dibalikan ke dokter pengirimnya. Nanti baru dokter pengirim seperti tadi dokter bedah nanti bilang oh ini ternyata hanya infeksi biasa, ya udah diobatin saja, atau oh ini ternyata tumor ganas, ya udah operasi biasa. Nah, kalau oh ternyata ini tumornya misalnya ini tumornya jinak, ya udah dioperasi biasa, dibuang aja tumornya. Atau oh ternyata ini tumornya ganas, maka ini mungkin bisa diangkat, mungkin langsung di terapi lanjutannya penata laksana sesuai yang disebutkan diagnosisnya dari PA tadi. Gitu Mbak. Berarti bisa benar ya, berarti saya ke dokter, mungkin dokter bedah dulu atau juga bisa langsung bisa kalau untuk ya? FNAB ya atau pap smear. Pap smear ya yang bisa langsung ke pap lab smear ya? Dan FNAB bisa. Pap smear dan FNAB ya bisa langsung ke lab patologi anatomi. Kalau selain itu mungkin ke dokter spesialis dulu atau dokter umum dulu gitu ya dokter Nita ya. Oke, nah ini mungkin juga penasaran terkait alatnya nih dok. Alat yang digunakan saat pemeriksaan patologi anatomi itu seperti apa? Atau kan kalau misalnya kita tuh kebayangnya kayak misalnya ronsen gitu ya, memang kita ada alatnya kayak gitu. Kalau misalnya di patologi anatomi itu seperti apa? Oke, kalau alat untuk pemeriksaan patologi anatomi itu, kalau untuk pemeriksaan jaringan nggak ada ya alat yang digunakan pada pasien. Semuanya digunakan pada jaringan tersebut. Jadi harus dikulik-kulik dulu tadi ya dok ya. Jadi jaringan setelah direndam atau difiksasi dengan dengan formalin buffer 10% oleh klinisi. Nah nanti setelah sampai di laboratorium itu baru dicocokkan dulu identifikasinya. Cocokkan misalnya ini di formulir itu namanya misalnya Afda, ternyata
di botol, di wadah jaringan bukan. Nah itu harus dikembalikan. Kenapa? Karena takutnya kan tertukar yang berbahaya itu misalnya pasien A Gina dengan pasien B yang ganas ketukar, maka terapinya juga akan tertukar. Nah itu makanya biasanya sudah sampai di laboratorium, adminnya PA itu akan ngecek, recheck, uncheck, kecocokan antara formulir dengan jaringan yang dikirimkan. Setelah setelah cocok baru nanti dia masuk ke ruang gross namanya. Ruang gross itu nanti jaringan itu akan dipotong-potong, diambil kira-kira mana sih jaringan yang representatif, artinya yang kemungkinan ini nih yang mengalami keganasan atau perubahan. Nah itu diambil. Setelah itu nanti sudah itu ada processing, namanya processing. Inilah yang memakan waktu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Nah itu jadi setelah diprocessing nanti dia dipotong halus-halus dengan ukuran mikro. Nah setelah itu baru dilakukan pengecatan. Setelah pengecatan siap dengan bentuk sediaan dalam kaca objek, itu baru dikasihkan ke dokter spesialis patologi anatominya untuk dianalisa tadi berdasarkan perubahan morfologi dan individual selnya. Nah baru nanti keluar diagnosisnya. Setelah itu nanti baru diketik di tata usaha, dicekkan lagi ke dokter SPPA-nya, baru tanda tangan bahwa benar, baru nanti dikirimkan ke dokter yang mengirim. Nah itu untuk yang jaringan. Nah jadi alat-alatnya kalau di RSUD Laboratorium RSUD Fatimah sudah yang canggih semua Mbak Afda, udah otomatis semua. Jangan khawatir ya masalah hasilnya. Nah, terus kalau untuk pemeriksaan pap smear, maka itu nanti kita akan menggunakan beberapa alat seperti yang digunakan untuk pap smear pada umumnya seperti cucur bebek, ada sitobras, ada slide juga. Nah kalau untuk FNAB kita hanya menggunakan jarum kecil sama namanya alat untuk menghisap dari isi dari benjolan itu namanya piston. Nah itu nanti baru disedotkan, diisap gitu. Oke. Jadi itu pemeriksaannya detail sekali ya dok ya. Yang ribet itu di labnya ya. Tapi kalau pasiennya sendiri, apakah harus ada yang dipersiapkan nih dok sebelum kita tes di lab? Cuma persiapan mental biasanya. Pada umumnya pada pasien takut untuk ditusuk dengan jarum. Karena kan ditusuk dengan jarum tanpa anestesi, tanpa bius. Atau persiapan buat pemeriksaan pap smear karena biasanya pasien itu suka malu. Itu aja persiapan mental jadi yang pentingnya Mbak Afda. Lebih ke mental ya. Kalau yang lain-lain itu biarkanlah labnya yang ribet ya. Labnya yang bekerja ya. Lab dan dokternya ya yang ribet ya. Oke dok, berarti memang kita harus sebagai pasien itu lebih ke persiapan mental saja ya. Karena memang itu tadi ditusuk-tusuk tadi ya. Tapi memang tergantung juga ya, misalnya kalau pap smear memang harus dibuka pakaian tertentu gitu ya, bawahnya gitu ya, atau kalau misalnya tergantung tempat gitu ya. Tempat, ya. Oke, berarti ya itu tadi harus persiapan mental ya sebelum datang ke lab. Tapi kan demi dapat hasil penentuan diagnosis Mbak Afda, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Walaupun apalagi kalau misalnya takut jarum suntik gitu kan mungkin lebih takut lagi ya dok ya. Tapi demi tadi ya demi kesehatan kita ya dok ya. Oke dok, tadi juga dokter Nita ada menyinggung mungkin ada proses yang lama nih dok dalam mungkin ya pemeriksaan di lab patologi anatomi nih dok. Mungkin kalau kita sebagai pasien kan menunggu hasilnya saja ya dok ya, hasil diagnosisnya. Biasanya itu berapa lama sih dok dari mungkin pemeriksaan sampai nanti akhirnya juga dapat di pasien nih hasil diagnosisnya? Ya, nah ini memang pertanyaan yang paling penting sebenarnya dijelaskan kepada pasien bahkan ke dokter pengirim Mbak Afda karena kadang-kadang disamakan dengan pemeriksaan laboratorium PK yang prosesnya memang nggak begitu lama, tapi kalau di PA ini prosesnya itu dalam satu pemeriksaan saja itu perlu beberapa tahapan untuk processing dan setiap tahapan itu memerlukan beberapa jam, bukan beberapa menit, beberapa jam. Nah
Misalnya kalau kayak dari tahapan-tahapan tersebut untuk keseluruhan waktunya itu kita butuhkan beberapa hari, 3 sampai 4 hari. Itu baru dalam satu bentuk sediaan. Nah, nanti baru masuk ke analisa spesialis patologi anatominya. Jadi kalau kita di RSUD Siti Fatimah itu yang terlama itu yaitu pemeriksaan imunohistokimia, yaitu selama 14 hari kerja baru bisa dapat hasil. Kemudian pemeriksaan histopatologi itu 7 hari kerja, dan pemeriksaan sitologi 5 hari kerja, sedangkan untuk hasil pemeriksaan pap smear dan FNAB 3 hari kerja. Berbeda dengan pemeriksaan VC atau potong beku yang pasien dalam keadaan dibius tadi Mbak Afda, itu hanya 1 jam. Karena dia jaringan segar kita pakai, nggak perlu proses yang harus dibekukan, harus direndam, harus dipotong, potong mikrotom, harus diwarnain dan sebagainya, itu yang perlu beberapa jam untuk itu, yang itu. Jadi tergantung juga tadi ya pemeriksaannya, tergantung jenis pemeriksaannya. Jenis pemeriksaannya, ada yang memang hitungan jam sudah selesai, tapi juga ada yang hitungan hari ya paling lama ya Dok ya. Oke dokter, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu.
kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter yang masih membahas mengenai mengenal lebih jauh tentang pemeriksaan patologi anatomi bersama Dr. Nita Hertati SPPA, ahli patologi dari RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga tentunya ya, kami masih mengingatkan untuk pemirsa Halo Dokter yang ingin bergabung ataupun bertanya seputar patologi anatomi, bisa langsung saja telepon ke nomor 0711 311454 ataupun bisa ke WhatsApp TVRI Sumatera Selatan di 0823 1198 1790. Oke, kita lanjutkan lagi Dokter Nita ya perbincangan tentang patologi anatomi ini. Ternyata memang banyak ya yang harus dibahas ya Dok ya, yang masih dibahas di terkait patologi anatomi ini. Ribet ternyata ya di dalam labnya sendiri. Ternyata di balik waktu mungkin kita menunggu beberapa lama hasilnya gitu ya. Ternyata memang di belakangnya tuh ada dokter dan ahli-ahli yang lain gitu, yang pusing mungkin ya. Oke Dok, kita lanjutkan mungkin terkait keakuratan ya Dok ya. Mungkin juga pemirsa Halo Dokter ini ada mungkin yang masih khawatir atau yang mungkin masih ragu-ragu ya Dok ya untuk melakukan pemeriksaan patologi anatomi. Ini seberapa akurat pemeriksaan patologi anatomi dalam memberikan hasil diagnosa sih Dok? Seberapa akurat? Terima kasih Mbak Afda. Untuk menjamin alat-alat di laboratorium patologi anatomi RSUD Siti Fatimah, maka kita selalu melakukan kalibrasi rutin terhadap alat-alat tersebut dan juga melakukan pemantapan PME, mutu eksternal. Nah, pemantapan mutu eksternal ini untuk laboratorium PA sendiri dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, di mana kita mengirim hasil dari proses kita kirimkan ke laboratorium RSCM. Nah, nanti di sana ada tim khusus untuk pemantauan mutu ini. Nah, nanti mereka yang menilai. Dan alhamdulillah selama beberapa tahun ini laboratorium patologi anatomi RSUD Siti Fatimah selalu lulus dari PME. Nah, sehingga kita selalu mendapatkan sertifikat lulus dan itu kita tempel di dinding biar tahu ya semangat bahwa kita sudah bekerja dengan benar. Gitu. Oke, berarti itu tadi ya untuk pemirsa Halo Dokter atau masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan jangan ragu untuk ke RSUD Siti Fatimah tadi karena memang sudah certified istilahnya Dok ya. Certified. Karena memang setiap tahun berarti dari 2020 ya. Iya. Berarti terus dievaluasi gitu ya, terus dikirimkan ke RSCM itu dan dapat hasilnya memang ada sertifikasinya lulus gitu ya, dan dipajang. Mungkin yang ke RSUD Siti Fatimah bisa melihat secara langsung nanti ya Dok ya hasil sertifikasinya seperti apa. Oke Dok, terus juga ini bagaimana sih dokter memastikan hasil yang akurat ya? Mungkin tadi apakah ada memang kolaborasi yang rutin juga selain mungkin memang kita ada evaluasi tahunan tadi ya Dok ya, untuk memastikan keakuratan itu seperti apa? Baik Mbak Afda. Jadi kita untuk melakukan keakuratan hasil itu selain kita menjamin bahwa alat-alat laboratorium di laboratorium PA RSUD Siti Fatimah itu terkalibrasi dan artinya terstandar, tersertifikasi, kita juga melakukan update ilmu pada dokter-dokter spesialis patologi anatominya dengan melakukan mengikuti webinar-webinar, mengikuti simposium-simposium ataupun workshop, mengikuti pertemuan ilmiah tahunan, dan bahkan kami juga mengirim spesialis patologi anatominya untuk melakukan pelatihan khusus. Misalnya seperti tahun lalu kita kirim ke UGM, Rumah Sakit Sarjito gitu. Oke, jadi memang tadi ya meningkatkan mutu terus ya dokter ya, bukan hanya mungkin tadi alat-alatnya yang dievaluasi setiap tahun, tapi juga kualitas dari SDM ataupun dokter-dokter yang ada di RSUD Siti Fatimah. Termasuk yang ini Mbak Afda, analisnya yang bekerja membuat preparat itu juga kita lakukan pelatihan khusus, kita kirim ke Rumah Sakit Sarjito atau UGM itu untuk pelatihan khusus, pelatihan biar kompetensi mereka tetap
mutunya tetap terjamin. Oke, jadi memang bukan hanya meningkatkan mutu dari dokternya saja, tapi tenaga-tenaga ahli yang lain itu juga ditingkatkan ya kualitasnya ya dok ya. Betul. Jangan istilahnya jangan timpang gitu Betul, ya. Jadi maaf, tetap dah. kualitasnya Semua, kualitasnya terjaga gitu Ya. ya. Oke, itu dari RSUD Siti Fatimah ya untuk meningkatkan terus mutu dari SDM-nya. Oke, nah tapi ada tantangannya nggak sih dok kalau dalam pemeriksaan patologi anatomi sendiri? Tadi kan untuk menjaga keakuratan ya. Kalau ini mungkin tantangan yang mungkin sering dihadapi gitu ya, ataupun juga yang pernah dihadapi oleh dokter saat pemeriksaan patologi anatomi itu ada nggak sih dok? Atau apa aja sih sebenarnya? Iya. Tantangan di patologi anatomi itu, pemeriksaan patologi anatomi itu yang paling banyak itu adalah biasanya formulirnya nggak diisi lengkap oleh dokter pengirim. Sehingga kadang-kadang saat kita memeriksa, kita meriksa di mikroskop dan tidak ketemu jaringan khusus, misalnya jaringan khusus ovarium, jaringan khusus otot, misalnya kita nggak ketemu, kita bingung ini dari mana asalnya, kenapa dari formulir nggak ada lokasi jaringan, nggak ada identifikasi yang lain, itu yang pertama. Sehingga biasanya kita harus telepon balik lagi dokter pengirimnya, dan itu kadang-kadang ya akan memakan waktu, jadi karena itu konfirmasi lagi ini berasal dari mana, karena kita tetap harus mengkonfirmasi antara hasil pemeriksaan kita dengan keterangan-keterangan dari dokter pengirim, itu yang pertama. Dan yang paling penting, yaitu kendala yang sering dihadapin oleh dokter spesialis patologi anatomi itu adalah perlakuan dari jaringan atau sampel yang akan diperiksa itu tidak standar atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang kami sebut dengan fase preanalitik. Nah, fase preanalitik ini yang sangat berperan adalah dokter pengirim, di mana setelah dia mendapatkan hasil jaringan yang akan diperiksa, seharusnya harus sesegera mungkin itu difiksasi atau direndam dalam larutan formalin buffer 10% secepat mungkin. Dan apabila jaringan tersebut besar, lebih dari 10 cm, maka dia ada yang harus diiris-iris dengan jarak 1 cm tanpa terputus, yang kami sebut dengan lamelasi. Nah, gunanya adalah supaya cairan fiksasi tadi itu bisa nembus secara sempurna dari jaringan yang akan diperiksa tersebut, dan sehingga tidak terjadi suatu proses namanya proses pembusukan. Nah, kalau misalnya itu tidak dilakukan, jaringan besar tidak dilamelasi atau perendaman atau fiksasinya itu tidak sesuai standar, tidak penuh atau bukan dengan formalin buffer, maka sampel tersebut akan terjadi kerusakan, dan kami pun sebagai seorang dokter spesialis patologi anatomi melihatnya hanya sebagai di mikroskop sebagai jaringan yang nekrosis. Jadi diagnosisnya pun pasti tidak akan akurat karena tidak sesuai seperti yang diharapkan. Yang kasihannya nanti seperti pasiennya tersebut. Seperti itu. Berarti itu tadi juga sebenarnya terkait juga dengan keakuratan diagnosis ya dok ya. Betul. Mungkin faktor-faktornya yang mempengaruhi keakuratan tadi. Nah, apakah ada faktor-faktor lain nih dok? Selain yang tadi dokter sebutkan untuk yang mempengaruhi keakuratan diagnosis dari patologi anatomi itu apa nih? Apakah ada faktor-faktor lainnya? Untuk faktor lain mungkin kita lanjutkan ya nanti ya dok ya di segmen keempat ya dok ya. Mungkin apa namanya faktor interpretasi atau analisis dari dokternya juga mungkin ya. Nanti secara lebih lengkap kita akan lanjutkan lagi ya dok ya nanti di segmen keempat ya dok ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Halo Dokter.
Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya? Celananya! Waduh, Iya berat, Hati-hati dong, Mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter yang tentu saja masih membahas mengenal lebih jauh tentang pemeriksaan patologi anatomi bersama Dr. Nita Hertati SPPA, ahli patologi dari RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga tentunya kami masih mengingatkan untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar patologi anatomi bisa langsung saja telepon ke 071131144 ataupun juga ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke Dok, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan terkait kita sudah di segmen sebelumnya berbincang tentang tantangan ya Dok ya. Terus tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Nita terkait tantangannya. Solusinya nih biasanya ditawarkan seperti apa Dok terkait tantangan atau ya tadi ya terkait keakuratan dan diagnosis tadi seperti apa? Ya, makasih Mbak Afda. Jadi untuk mengurangi kendala atau tantangan tadi, biasanya kita akan lebih aktif dengan cara selalu berkomunikasi dengan baik dengan dokter pengirimnya. Kemudian kita juga sering melakukan sosialisasi terkait bagaimana cara proses pre-analitik yang benar dan yang standar, baik itu pada tenaga-tenaga yang terkait misalnya perawat atau tenaga-tenaga yang di dalam kamar operasi atau kepada dokter-dokter pengirim sendiri.
Nah itu kita biasanya lakukan sosialisasi, kita diskusi bersama, kita sharing ilmu bagaimana cara pre-analitik yang sebenarnya sehingga akan didapatkan hasil pemeriksaan PA yang baik dan yang akurat sehingga tidak merugikan pasien tentunya Mbak Afda. Oke, tadi ya selain meningkatkan mutu dengan pendidikan atau Iya. pelatihan tadi ya, Iya, itu Dok ya, terus tapi tapi juga dilakukan tadi sosialisasi, terus Iya, berkomunikasi ya, berkomunikasi. supaya nanti tidak ada miskomunikasi apapun ya terkait Iya, diagnosis. Oke Dok, terkait mungkin ini manfaat utama untuk pasien gitu ya Dok, yang tidak ragu untuk pemeriksaan gitu. Nah apa nih manfaat yang paling utama nih untuk pasien terkait dengan patologi anatomi? Ya baik. Jadi manfaat yang didapat oleh pasien tentunya dia akan mendapatkan diagnosis pasti dari penyakit yang dideritanya. Karena seperti yang saya sebutkan di awal-awal bahwa pemeriksaan patologi anatomi khususnya pemeriksaan histopatologi merupakan baku emas atau gold standar untuk penegakan diagnosis dari suatu penyakit. Nah, itu manfaat yang didapatkan dari pasien. Kemudian untuk pasien-pasien kanker biasanya pasien juga akan mendapatkan manfaat. Dia akan mendapatkan jenis terapi yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Kemudian manfaatnya juga dia bisa mendapatkan prognosis dari penyakitnya tersebut dan untuk evaluasi. Misalnya pada pasien kanker serviks misalnya, makanya dia akan mendapatkan evaluasi apakah selnya masih ada atau viable, biasanya istilah kami itu masih ada di situ atau sudah tenang, sudah bagus. Nah, seperti itu Mbak Afda. Oke, itu tadi manfaat utamanya ya Dok Iya. ya. Jadi jangan ragu tadi untuk pemeriksaan ke RSUD Siti Fatimah ya. Iya. Entah pemeriksaan secara umum dulu ataupun langsung pemeriksaan ke lab ya, lab patologi anatomi. Nah ini Dok, mungkin dari pasien luar nih Dok, pasien luar RSUD Siti Fatimah gitu ya, ataupun mungkin rumah sakit lain, kira-kira bisa nggak sih Dok untuk melakukan pemeriksaan patologi anatomi di RSUD Siti Fatimah sendiri, bisa nggak sih? Atau memang khusus ya pasien-pasien di RSUD Siti Fatimah aja, atau ternyata bisa loh rumah sakit lain untuk pemeriksaan di RSUD Siti Fatimah? Iya, ya Mbak Afda. Pemeriksaan PA untuk pasien-pasien di luar RSUD Siti Fatimah atau rumah sakit atau klinik-klinik swasta tentu saja bisa melakukan pemeriksaan PA di RSUD Siti Fatimah, baik dengan menggunakan BPJS itu dengan sistem rujukan yang tentu saja sesuai dengan alur dari rujukan rumah sakit terkait, atau bisa dengan langsung sebagai pasien umum. Jadi bisa terutama pada rumah sakit yang belum ada laboratorium patologi anatominya. Kenapa? Karena di Sumatera Selatan khususnya itu masih banyak rumah sakit itu yang belum punya laboratorium PA. Jadi bisa dirujuk ke RSUD Siti Fatimah. Oke, jadi jangan khawatir Jangan juga ya khawatir, untuk ya. pasien di luar RSUD Siti Fatimah ataupun rumah sakit yang mungkin masih kebingungan gimana nih Iya. mengirim kemana gitu ya Iya, Dok ya, bisa. untuk diagnosisnya kira-kira kemana itu Iya. bisa langsung saja ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Benar, Selatan. Mbak. Ya, Oke, benar terus sekali. kalau melihat ini Dok, melihat patologi anatomi ke depannya nih Dok ya. Seperti apa sih perkembangannya yang akan terjadi mungkin di Indonesia ataupun khususnya di Provinsi Sumatera Selatan tuh seperti apa yang kalau dari kacamata Dokter Nita nih? Iya, terima kasih Mbak Uda. Prospek kedepannya tentu saja diharapkan bahwa setiap rumah sakit itu mempunyai laboratorium patologi anatomi, terutama di era sekarang ini yang Menteri Kesehatan kita sedang menggadang-gadangkan program namanya program nasional program kanker. Nah, itu di laboratorium patologi anatomi itu sangat menjadi peran utama dalam program tersebut. Nah, sementara banyak rumah sakit kita, terutama rumah sakit yang di daerah itu masih belum mempunyai laboratorium patologi anatomi. Nah, tentu dengan tidak adanya laboratorium patologi anatomi itu akan menghambat program tersebut. Nah, menghambat program tersebut akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan. Sedangkan
untuk pasien-pasien yang terutama pasien kanker seharusnya kita sesegera mungkin untuk menata laksananya seperti itu. Oke, kedepannya mungkin diharapkan juga semakin banyak ya dok Semakin ya banyak untuk bisa dan lebih dites canggih lagi. lagi. Oke, Dokter Nita, mungkin kita di akhir program ya mungkin bisa kesimpulan dari Dokter Nita terkait mungkin pemeriksaan patologi anatomi ini sendiri. Baiklah, mungkin ada beberapa yang dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan patologi anatomi ini adalah pemeriksaan pada jaringan atau cairan atau benjolan ataupun pap smear pada tubuh manusia yang hasil akhirnya akan didapatkan suatu diagnosis pasti. Dari diagnosis pasti tersebut, maka dokter pengirim akan menata laksana penyakitnya itu secara akurat dan tepat. Nah, sehingga prognosis dari penyakit tersebut akan menjadi lebih baik, seperti itu Mbak. Oke, jangan ragu untuk pemeriksaan patologi anatomi di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan ya. Terima kasih Dokter Nita telah hadir di TVRI Sumatera Selatan hari ini. Semoga perbincangan kita tadi bisa bermanfaat ya dok ya. Terima kasih Dokter Nita sekali lagi. Oke, baik pemirsa Halo Dokter, itu tadi perbincangan kita terkait pemeriksaan patologi anatomi ya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi insight baru untuk pemirsa Halo Dokter. Jadi saya Rifda Aldofaira pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.